tunai dilakukan MR dengan ABC di parkiran salah satu bank yang ada di markas besar TNI Cilangkap. Atas penyerahan uang tersebut, perusahaan MG selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari berbagai proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 seluruhnya berjumlah sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor pemenang proyek, dan hal ini tentu nanti akan didalami lebih lanjut di dalam proses penyidikan yang akan dibentuk nanti tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik dari Puspom Mabes TNI. Tersangka MG sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Jadi ketika tersangka pemberi suap tentunya sampai sore hari ini ketiganya sudah dilakukan penahanan, dan yang terakhir adalah MG ditahan nanti sampai tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih atau Kafling K4. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. Oke, sebelah kanan saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, boleh silahkan. Oke, dari kanan dulu. Mungkin. Selamat sore Pak Alex, Pak Ali. Perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin Pak mau tanya, ini kembali lagi ke penetapan tersangka yang pertama nih Pak, yang ada menyebut nama Kabasarnas dan Korsmin. Nah itu kan Pak Alex dalam keterangan tertulis bilang kalau sebenarnya sprindiknya cuma ada 3, tapi kenapa ketika itu Pak Alex tetap mengumumkan ada 5 tersangka padahal sprindiknya belum ditandatangani di KPK dan akan dikeluarkan oleh TNI. Terus yang kedua, untuk KPK sendiri apakah ada tindak lanjutnya, maksudnya kayak kelanjutannya gimana nih Pak yang untuk sprindiknya yang dari TNI itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, berikutnya silakan. Yang kedua ya Pak, silakan. Nanti ke sini ya Mas. Pak, saya Janti dari Jakarta Post. Mau tanya soal rencana KPK untuk membentuk tim koneksitas bersama TNI itu seperti apa, dan mungkin nanti ketika dibentuk rancangan seperti apa yang diajukan KPK, sejauh apa koordinasi nantinya akan dilakukan antara KPK dan polisi militer gitu Pak, dan mungkin siapa yang akan leading di investigasi atas Kabasarnas dan Korsmin gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup di sebelah sini. Oh, silakan Mas. Ya, selamat sore semuanya. Izin Pak bertanya Pak, Faisal dari MNC. Pak, mengenai surat yang dilayangkan oleh pegawai KPK, ke Dewas mengenai permintaan pengunduran diri pimpinan KPK Pak. Dan di dalam surat tersebut juga pegawai KPK ini menilai pimpinan dari KPK tidak profesional dalam menangani kasus ini Pak. Yang ini membuat seolah ada konflik internal ya Pak di KPK. Respon dari KPK sendiri gimana Pak? Terima kasih. Halo Pak. Saya Vena dari TV One. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama soal Wakil Ketua KPK, pimpinan KPK yang disebut mendapatkan teror, salah satunya adalah karangan bunga. Itu seperti apa Pak keterangannya? Apakah benar teror ini datang dari pihak TNI atau seperti apa? Yang kedua, ini soal pengunduran diri dari Dirdik KPK, Asep Guntur, alasan pengunduran diri apa? Apakah berkaitan dengan setelah ditetapkannya Kabasarnas atau OTT KPK yang melibatkan Kabasarnas? Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup ya yang sebelah sini. Silakan Mas. Iya, mau nanya soal kenceng banget. Rencana koordinasi pimpinan KPK dengan Panglima TNI, apakah jadwalnya sudah ditentukan? Dan apakah KPK yakin bakal ada pengusutan kasus secara koneksivitas di situ?
Terus kedua mau minta tanggapan soal Kabasarnas yang membantah uang yang diterima itu diterima untuknya. Menurutnya dia bilang bahwa uang itu adalah urunan untuk menambah biaya bencana, penanganan bencana yang selalu kurang. Apakah memang diperbolehkan secara pribadi kepala instansi atau kepala lembaga meminta uang untuk menambah biaya-biaya seperti itu? Terus yang ketiga, terakhir, apakah memang uang suap di Basarnas ini cuma ke kepala Basarnas? Apakah ada kemungkinan pejabat-pejabat lain yang menerima? Karena kan kalau dilihat dari nominalnya 88,3 miliar itu sangat besar kan, dan kayaknya udah lumrah banget. Kabar petang kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda menuju ke KPK untuk menyimak konferensi pers yang diselenggarakan di sana terkait dengan tangkap tangan seorang pengusaha atas kasus suap terhadap Kabasarnas. Berikut ini. Misal ya prajurit TNI tidak bisa dikontrol dan sebagainya, ada kalimat-kalimat seperti itu mungkin. Terus selanjutnya terkait barang bukti yang 900 juta itu bakal dipegang sama pihak Puspom TNI atau KPK ya Pak? Oke, mungkin sementara itu Pak. Ada lagi? Cukup ya, lebih dari 10 orang. Saya kira sudah pilih teman-teman semuanya pada sore hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, sebetulnya di dalam klarifikasi apa yang saya buat, ya kemudian saya teruskan ke teman wartawan dan mungkin di-sharing ke teman wartawan yang lain kan. Pada saat pengumuman tersebut, ya saya bilang sprintnya 3, tapi kenapa tersangka ditetapkan itu 5? Ya saya katakan bahwa sebagaimana KUHP itu apa sih yang dimaksud dengan tersangka? Kan itu kan pihak yang diduga ya melakukan tindak pidana berdasarkan kecukupan alat bukti. Ya. Makanya tekanannya adalah kecukupan alat bukti. Maka seseorang itu dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, kami sampaikan apakah dari pihak TNI dalam hal ini ABC dan AH itu cukup alat bukti? Cukup, dan itu disampaikan pada saat ekspos, ya, pada saat ekspos. Jadi secara substansi, secara material, ya, yang bersangkutan itu AH dan ABC itu sudah cukup ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Adapun kenapa kita tidak terbitkan sprindik, ya, karena sebagaimana teman-teman ketahui yang bersangkutan 2 orang tersebut itu masih sebagai anggota TNI aktif. Ya. Nah sejauh ini selama ini ketika yang pelaku tindak pidana itu masih berstatus sebagai anggota TNI aktif, maka penanganan perkaranya dilakukan oleh pihak Puspom TNI. Nah, itulah yang kemudian kami berkoordinasi dengan teman-teman penyidik Puspom TNI. Dan kapan koordinasi dilakukan? Itu sejak OTT diketahui bahwa yang kita tangkap itu masih anggota TNI, itu sudah ada komunikasi aktif antara PLT Deputi dalam hal ini Pak Asep dengan kawan-kawan di Puspom TNI. Itu terus dilakukan koordinasi tersebut, ya. Jadi makanya pada saat ekspos pun hadir 3 penyidik dari Puspom TNI, ya. Kita beri kesempatan sama semuanya dari penyidik, penuntut KPK dan juga penyidik Puspom TNI untuk menyampaikan pendapatnya, opininya atau apapun di situ di dalam forum ekspos, ya. Sehingga ketika diambil kesimpulan bahwa dalam perkara suap di Basarnas ini ada 3 pemberi dan ada 2 orang penerima, kan begitu. Karena prinsip suap menyuap kan pemberi dan penerima. Makanya kita sampaikan bahwa kita akan menetapkan 5 orang tersangka, meskipun nanti secara administratif itu sprindik untuk anggota TNI itu akan diterbitkan oleh Puspom TNI. Dan kami sampai sekarang pun masih terus berkoordinasi, terutama Pak Ketua, Pak Firly, ya, meskipun yang bersangkutan pada saat kejadian itu sedang dinas di Manado, tetapi selalu kami informasikan, dan yang Pak
Ketua Pak Billy itu juga melakukan koordinasi baik dengan Puspom TNI, dengan Kasau, karena yang bersangkutan AH ini adalah perwira dari TNI Angkatan Udara, dan juga dengan Panglima. Itu yang dilakukan oleh Pak Ketua ya, dengan melakukan komunikasi terus. Itu ya, jadi alasannya kenapa kita tetapkan 5, karena memang alat buktinya sudah cukup ya untuk menetapkan 5 itu. Hanya secara administratif kita lakukan koordinasi yang pihak TNI, biarlah nanti teman-teman dari Puspom TNI yang melakukan penindakan kan, seperti